Hei kamu, cambuk dia! Jalan kamu! Cepat! Hei, kamu! Siapa kamu? Simon dari Kirene. Cepat, bantu dia! Orang ini dalam susahnya masih saja merepotkan orang lain. Yesus, kenapa tidak kau panggul sendiri salibmu? Seandainya bukan karena serdadu ini memaksaku, aku tidak akan membantumu. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Menolong orang lain sering kita terima sebagai beban. Kita lakukan karena terpaksa. Kita berbuat baik hanya pada mereka yang baik kepada kita. Hanya kepada mereka yang kita kenal. Hanya kepada orang yang sama golongan, suku, dan warna kulit. Kita berbuat baik hanya agar kita dikenal, dipandang, disegani, dihormati, bahkan demi upah dan imbalan, demi simpati dan penghargaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak membantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Cepat kamu, jalan! Jalan kamu, Cambuk dia! Hei! Cepat, cepat! Jalan kamu, Cepat! Cambuk dia! Cepat cambuk dia! Orang ini sudah membantumu! Cambuk dia! Woi, minggir kamu! Tuhan, hanya ini yang mampu aku lakukan. Minggir! Apa yang kamu lakukan ini? Perhentian keenam, Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Menolong dari kekurangan, menolong dari kerelaan, menolong karena ingin menolong. Itulah teladan yang diberikan oleh Veronica. Suatu hal yang kecil, namun karena ketulusan dan cintanya yang begitu besar, membuat Yesus sangat menghargai usahanya itu. Kita pun diajak untuk meneladani sikap Veronica yang melakukan hal yang kecil, sekalipun sebagai bentuk perhatian kita terhadap orang lain, juga terhadap keluarga. Hanya memberikan materi pada anak-anak, padahal mereka lebih membutuhkan perhatian. Tidak memberikan kritik kepada anak-anak ketika mereka membutuhkan tempat berteduh untuk mengadu. Tidak memberikan ucapan kasar ketika anak ingin disapa dengan kata sayang dan melayan hangat. Dan tidak memberikan sejuta kata larangan ketika anak ingin berkembang dalam kegiatan kerohanian. Hal yang sangat kecil, namun sangat berarti bagi keluarga kita. Berbahagialah orang yang murah hatinya,
karena mereka akan memperoleh neraka. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Jalan, Jod! Minggir kamu! Minggir! Cambuk dia! Cambuk! Cepat cambuk! Jalan! Cambuk dia! Hei! Jalan kamu! Cepat jalan! Cambuk dia! Hei! Tidak cukup ke orang ini membantumu, ha? Kita sudah hampir sampai. Jangan memperberat tugas kami. Cambuk dia! Tidakkah engkau melihat ia kelelahan? Berikan ia sedikit waktu untuk beristirahat. Diam kamu! Perhentian ke-8. Yesus jatuh untuk kedua kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bangun dari kejatuhan dan kelemahan membutuhkan keberanian dan kesungguhan. Namun, menolong orang yang jatuh membutuhkan keberanian serta ketulusan. Seringkali kita menolong dan berkarya bukan karena ketulusan, tapi karena tidak ingin kalah pamor dari orang lain. Kita membangun benteng-benteng persaingan antar pribadi, antar kelompok, antar suku demi kebanggaan sesaat. Gereja dan masyarakat kita akhirnya dipenuhi dengan pribadi dan kelompok yang saling mengalahkan. Apakah memuji Tuhan menjadi sarana persaingan antara kelompok dan pribadi? Apakah menjatuhkan orang, suku, dan kelompok lain adalah cara baru kita berdoa? Marilah kita berusaha untuk membenahi pola pikir kita dengan menghancurkan kecenderungan untuk menyaingi dan mengalahkan pihak lain agar kita dapat bangkit dari kelemahan kita ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Jalan kamu! Cepat jalan! Cepat! Cepat jalan! Jalan kamu! Cambuk dia! Jalan cepat! Cepat! Kamu bantu dia yang benar! Jalan kamu! Cepat! Cambuk dia! Jalan cepat! Jalan! Yesus, ampunilah kesalahan kami. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tidak sanggup melihat penderitaan-Mu. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu
dan anak-anakmu. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Betapa sering kita mengabaikan penderitaan orang lain karena menganggap penderitaan kita jauh lebih berat. Betapa sering kita membangun cara dengan orang yang menderita, membangun cara lewat penampilan yang mewah, lewat jubah dan kerudung, akademik dan profesi, bahkan lewat perbedaan darah dan suku. Berapa sering kita membangun cara di antara keluarga kita, mengorbankan waktu untuk keluarga karena kesibukan mengejar karir dan harta, terlalu mempertahankan prinsip hidup kita walaupun itu akan mengorbankan kebahagiaan mereka, tidak memberikan restu kepada anak-anak kita ketika mereka berteman, membangun rumah tangga dengan orang yang tidak sesuku atau segolongan dengan kita. Bukankah Yesus mengajar kita tentang kasih? Yesus mengajak kita untuk menjadi penghiburan bagi orang lain dengan lebih dahulu meninggalkan keakuan kita, lebih dahulu bertobat sebelum mengajak orang lain bertobat. Bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Cambuk dia. Cepat jalan. Woi, minggir kalian. Minggir kalian. Jalan kamu. Cepat. Cambuk dia. Cepat. Cambuk dia. Woi, kamu. Cambuk dia. Cepat jalan. Kamu cambuk dia. Cambuk dia. Cepat kamu. Jalan. Aku akan menemanimu membangun salib hingga akhir perjalanan ini. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus kembali jatuh, namun Ia kembali bangkit. Kita semakin diajar untuk peduli pada orang lain dan berusaha membantu yang jatuh untuk kembali berdiri. Kita melihat setiap hari begitu banyak orang yang jatuh dalam berbagai bentuk. Anak yang membangkang terhadap orang tua, keluarga yang berantakan, kaum muda yang berperilaku menyimpang, umat yang tidak peduli terhadap gereja, orang yang kehilangan pekerjaan, dan masyarakat yang rusak.
Di manakah kita? Menonton, menuduh, tidak peduli, menyalahkan, menerimanya sebagai kewajaran, atau ikut terjatuh. Yesus menawarkan kepada kita kekuatan untuk bangkit, dan juga Ia mengajak kita untuk peduli pada sesama dan menjadi penumpang bagi orang lain. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, sebab dengan demikian kamu telah memenuhi hukum Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Jalan kamu. Cepat jalan. Jalan cepat. Jalan kamu. Jalan. Cepat. Hei. Jalan. Cambuk dia, oi. Cambuk dia. Lebih keras. Jalan kamu. Cepat jalan. Cambuk dia. Sampai. Cambuk. Cambuk dia. Hei kamu. Tugas kamu sudah selesai. Bawa ini. Aku mau coba ini. Aku juga mau coba itu. Bagaimana kalau kita bagi coba ini? Hei, berhenti. Saya punya koin. Bagaimana kalau kita undi? Ayo kita undi. Oke. Mari. Bima. Hei, aku yang mendapatkannya. Kau lihat ini. Jubahmu aku yang mendapatkannya. Akhirnya. Perhentian ke-1. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.